'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my message is... Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan Pemain keturunan secara tidak langsung menurut kami juga mengangkat derajat peradaban di Timnas Indonesia selain juga semua elemen di Timnas termasuk perjuangan PSSI membangun ini semua. Bahkan juga berkat dukungan dari semua fans Timnas dimanapun Anda berada. Mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan untuk mengawali pembahasan kita di edisi kali ini. Karena seperti apa yang kita telah lakukan saat ini, di mana sungguh tak terbayang para pemain Timnas Indonesia bisa menaungi pertarungan di level tertinggi di dunia, yakni di kualifikasi Piala Dunia. Namun sekarang kita diibaratkan sudah berada di level yang berbeda, karena juga berkat kehadiran para pemain keturunan yang sangat tulus mencintai Timnas Indonesia. Seperti halnya Kevin Dix, meskipun ia baru sesekali membela Timnas Indonesia. Namun pemain yang pernah bermain di Liga Champions tersebut tahu betul bagaimana luar biasanya Indonesia di matanya. Dan saat ini ia kepada media Denmark, Kevin Dix mengungkapkan bahwa terkait masa depannya saat ini. Karena sang pemain Timnas Indonesia itu menjadi rebutan dari tim-tim Jerman di Bundesliga dan tim Serie A Como. Selain nama abang Kevin, ada juga nama Mads Hilgers yang menjadi incaran Sevilla, bahkan juga Jay Itzes yang masuk tim radar 4 tim top Serie A, termasuk si nyonya tua Juventus. Belum lagi ada Rizky Ridho yang saat ini menjadi incaran tim-tim top Eropa berkat kematangan dan visi ia bermain. Dan dari semua itu, bagaimana pemain-pemain Indonesia yang menjadi rebutan dari tim-tim top Eropa menimbulkan statement positif ketika Indonesia memang sudah bukan persaingan dari negara-negara lainnya yang ada di ASEAN. Hal ini menjadi satu dari kinerja PSSI untuk membangun Timnas Indonesia menembus dinding dunia. Dan bahkan jika itu terjadi, dan jika beneran Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, maka sudah pasti di tim-tim top di Eropa terus menyoroti para pemain Indonesia dan bisa jadi para pemain Indonesia menjadi incaran baru dari tim kelas di dunia. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ya, seperti apa yang telah kita bicarakan tadi, Kevin Dix menceritakan detail terkait masa depannya bersama Copenhagen yang masih sangat sangar. Dan sejauh ini Direktur Copenhagen mengatakan bahwa Kevin Dix kemungkinan tidak akan bertahan di Copenhagen. Kemungkinan juga Kevin dan pihak klub yang memberinya kontrak kepada jendela transfer musim depan. Dan oleh sebab itu, Kevin diminta untuk mencari keberuntungan bersama klub-klub lainnya. Dan sekarang sudah ada nama 2 teratas yang dikaitkan dengan Kevin Dix, di mana grup yang saat ini paling berminat untuk mendapatkan Kevin Dix yakni Como dan Mönchengladbach. Namun meski begitu Kevin Dix masih ingin berpeluang untuk mendapatkan posisi di Copenhagen dengan menampilkan permainan terbaiknya, doakan berakhir pada Juni mendatang. Namun Kevin Dix merasa senang dengan apa yang terjadi saat ini, terutama ia merasa senang berada di klubnya Copenhagen. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, mungkin saya akan bertahan, tapi bukan niat saya untuk pergi. Saya senang di sini, saya pikir orang-orang tahu itu. Orang-orang di sekitarku, keluargaku, kami senang berada di sini. Tidak akan pernah menjadi pilihan saya untuk bepergian. Sangat bagus di sini, saya suka stadionnya, saya suka fansnya, saya suka klubnya. Jadi saya ingin mengatakan itu untuk memperjelasnya, itu bukan pilihan saya untuk pindah. Ucap Kevin Dix kepada media Copenhagen Sunday. Namun menurut pelatih Copenhagen sendiri, Jacob Nistrap mengatakan ini adalah kesalahpahaman, di mana Nistrap justru Kevin tetap stay di klub dan mengatakan, "Saya sangat terkejut Anda mengatakan itu pasti ada kesalahpahaman. Yang dapat saya katakan adalah dia tinggal dan tanda tangan saja. Saya sangat ingin mempertahankan Kevin Dix," ucap Nistrap seperti yang dikutip dari Sunday. Changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same
Ya, dengan apa yang telah terjadi saat ini kepada Bang Kevin dirasa sangat disayangkan, mengapa tidak? Karena di sisi lain FC Copenhagen terang-terangan tidak ingin Kevin Dix pergi. Namun Kevin ini juga pernah bilang bahwa semua itu tergantung dengan klubnya sendiri. Karena ia pun juga merasa sangat senang di Denmark. Dengan mengoleksi 157 laga dari 20 gol bahkan 19 assist yang telah ia jalani. Dan bahkan Kevin juga telah mempersembahkan 3 gelar juara, di mana diantaranya 2 gelar Liga Denmark, serta 1 Piala Denmark. Sumpah pemain ini memang telah menjadi andalan di FC Copenhagen, tak heran jika pihak pelatih sangat ingin jika Kevin Dix tetap bertahan di Copenhagen. Ya, dengan apa yang telah terjadi kepada Kevin Dix, sumpah Mimin ikutan bulu kuduk merinding melihat pemain timnas Indonesia yang tidak pernah terbayangkan akan terlibat jauh di bursa transfer Eropa. Terlebih jika yang ingin mendapatkan Kevin ini dari klub Bundesliga dan bahkan Serie A Italia yang bukan kaleng-kaleng. Dan selain Kevin Dix, ada juga Mads Hilgers dan juga menjadi incaran klub-klub Eropa seperti Bologna, PSV, dan Sevilla. Dan sekarang ada juga kapten timnas Indonesia yang tengah diperebutkan oleh 4 top tim Eropa Italia dan salah satunya adalah Juventus. Dan jelas ini bukan main. Dan bahkan mereka yang tengah diperebutkan tadi jika benar-benar pindah, maka tentunya timnas Indonesia sudah naik level. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Salah satunya pemain lokal seperti Rizky Ridho yang juga telah diperjuangkan untuk diperebutkan oleh tim-tim Eropa lainnya. Dan jika pemain ini perform di liga barunya, jelas ini akan menimbulkan efek yang luar biasa karena para pemain lain juga bisa ikutan dipanggil. Dan sementara itu, pemain yang berpotensi dipanggil tadi, tidak ada kemungkinan bahwa selain nama tadi, dan bisa jadi Calvin Verdon, Tom Haye, dan Martin Paes bisa juga ikutan bertanding di level elit Eropa. Kan gitu. Ya, sementara apa yang kita bicarakan tadi, jika emang kualitas timnas Indonesia sudah berada jauh di level timnas ASEAN lainnya, dan itu menjadi fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Hal yang terbukti dari Vietnam yang bertemu dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, dengan susah payah melawan timnas Indonesia harus dipermalukan dengan kekalahannya. Hal itu menjadi contoh jika timnas Indonesia sudah berada jauh di level ASEAN. Namun kita tidak boleh bersenang-senang terus-menerus. Karena bagaimanapun mereka tentunya pasti akan berbenah juga. Seperti apa yang telah dilakukan oleh timnas Malaysia yang mendatangkan pelatih dari Eropa. Dan juga turut menganalisis pemain keturunan mereka agar tidak asal ambil pemain keturunan.